Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ta'is Ramli. Saya baru memasuki semester 2 di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan fungsi matematika, rumus, dan grafik pada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi olah data yang dikembangkan oleh perusahaan software raksasa Microsoft. Selain untuk mengolah data, terdapat fungsi lain yang disediakan oleh Excel. Salah satunya ialah membuat grafik dengan cepat. Dan dengan mengetahui cara membuat grafiknya, tentu akan memudahkan pekerjaanmu jadi lebih ringkas dan efisien. Langkah-langkah dalam membuat grafiknya pun sangatlah mudah. Berikut penjelasan fungsi, rumus, dan grafik pada Microsoft Excel. 1. Fungsi matematika. Fungsi matematika adalah operator yang digunakan dalam Excel, antara lain ada pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. 2. Fungsi statistika. Fungsi statistika ini adalah beberapa fungsi statistika yang sering digunakan dan ada juga beberapa poinnya. 1. Sum. Sum itu untuk mencari jumlah dari suatu rank. 2. Average. Average untuk mencari nilai rata-rata. Max untuk mencari nilai terbesar, dan min untuk mencari nilai terkecil, dan juga count untuk menghitung jumlah data yang mengandung angka pada suatu rank. 3. Fungsi logika. Fungsi logika yang dimaksud dengan logika adalah perbandingan dua buah nilai atau lebih. Kedua nilai tersebut akan dibandingkan dengan operator-operator logika. Suatu logika akan menghasilkan nilai true jika logikanya benar, dan akan menghasilkan nilai false jika logikanya salah. Ada beberapa poin di dalam poin ketiga ini. 1. Itu operator relasi. Operator-operator logika yang digunakan antara lain operator keterangan. Operator keterangan ini ada juga beberapa poinnya, yaitu sama dengan, lebih kecil dari dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar dan lebih besar atau sama, ada juga tidak sama dengan. 4. Fungsi F. Fungsi F berfungsi untuk mencari nilai benar dari kondisi yang disyaratkan, yaitu IF atau ekspresi logika, pernyataan true, pernyataan false. Dan operator logika ada di dalamnya itu A. Operator N berfungsi untuk membandingkan dua buah data atau lebih, dan proses akan dilaksanakan jika semua syarat terpenuhi. B. Operator OR berfungsi untuk membandingkan dua buah data atau lebih, dan proses akan dilaksanakan jika salah satu syarat terpenuhi. 5. Fungsi string. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam kategori string antara lain itu left untuk mengambil karakter dari bagian kiri suatu teks, right untuk mengambil karakter dari bagian kanan suatu teks, mid untuk mencari teks tertentu dari suatu teks, dan D. Concatenate untuk menggabungkan dua teks menjadi satu. 6. Sort. Sort ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di dalam sort ada dua jenis pengurutannya, yaitu sort ascending, pengurutan data secara menaik atau dari kecil ke besar. Sort descending, pengurutan data secara menurun dari besar ke kecil untuk mengurutkan data. Dapat dilakukan dari menu data sort. Nah, 7. Filter. Filter digunakan untuk menyaring data agar lebih mudah dalam mencari data tertentu. Untuk menyaring data, kita dapat melakukan dari menu data, filter atau auto filter. Di sini ada fungsi kriteria pada custom auto filter adalah sebagai berikut, yaitu equals to yang adalah sama dengan, does not equals to tidak sama dengan, greater than lebih besar dari, greater than or equal to
lebih besar sama dengan, less than lebih kecil dari, less or equal to lebih kecil atau sama dengan, begin with dimulai dari awal huruf tertentu, does not begin with bukan yang dimulai dari awalan huruf tertentu, ends with diakhiri huruf tertentu, does not end with yang bukan diakhiri oleh huruf tertentu, contains yang mengandung huruf tertentu, does not contain yang tidak mengandung huruf tertentu. 8. Fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk mendapatkan suatu nilai dari tabel. Ada dua fungsi pembacaan tabel, yaitu fungsi flow up, dan fungsi log up. Perbedaan antara flow up dan log up sebenarnya hanya terletak pada bentuk tabel yang terdapat pada lembar kerja. Jika flow up tabel yang dibuat mempunyai orientasi secara vertikal, sementara log up mempunyai orientasi secara horizontal. Sini ada rumusnya juga, rumus log up value, tabel array, column index, rank log up. Log up value, tabel array, column index, rank log up, sama aja. Dan sini juga ada keterangannya. Keterangan log up value itu adalah nilai pada sel sebagai kunci yang akan dicari dalam tabel array table cepetan. Dan dua tabel array yang berisi data yang dibutuhkan oleh sel log up value atau alamat sel harus alamat absolut. Kolom indeks adalah kolom pada rank atau tabel array yang dihitung mulai dari angka 1. Rank log up berisi angka 0 atau 1, berisi 0 jika data pada tabel data tidak urut. Maaf ya, agak cepetan bacanya. Dan di sini 9 itu grafik. Grafik yaitu data berupa bilangan yang terdapat pada lembar kerja, dapat disajikan dalam bentuk grafik. Cara membuat grafik adalah dari menu insert sampai card dan beberapa jenis grafik dalam Microsoft Excel yang merupakan program pengolah data yang umum dipakai saat ini. Kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel 2010. Pada dasarnya, hampir semua versi Microsoft Excel menyajikan jenis grafik yang sama. Adapun jenis grafik di Microsoft Excel 2010 adalah sebagai berikut, yaitu kolom, line, V, bar, area, XY atau scatter, stuk, surface, donut, bubble, dan radar. 1. Di sini ada poinnya juga dalam grafik, yaitu pengenalan grafik. Grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media yang bertujuan untuk memberikan gambaran tertentu, data dari penyediaan materi hingga penerima materi dalam proses pemberian informasi. Fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang lebih sederhana secara detail. 2. Jenis grafik pada Excel itu ada berapa macam? 1. Column chart. Column chart atau yang sering disebut juga diagram batang, dalam fungsinya digunakan untuk membandingkan nilai dalam berbagai kategori. Menggunakan diagram batang, jenis grafik ini sangat cocok untuk membandingkan data dalam jangka waktu tertentu. 2. Line curve. Grafik ini cocok untuk menampilkan data berkelanjutan atau continuous data dan sangat efektif dalam